Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pradjata Sembiring, kelas 10 2 TKJ. Saya bersekolah di SMK Swasta Rahmat Bangsa Kuala. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yakni desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas. Sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar. Adapun beberapa jenis dari desain grafis yang sering digunakan yaitu drafter, editor, layout, art director, fotografer. Berikut beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia grafis, yaitu seni visual. Ilmu yang termasuk ke dalam seni visual yaitu fotografi dan digital imaging. Tipografi merupakan seni dalam merancang atau menyusun dan memodifikasi huruf estetik mungkin. Tata letak atau keterampilan. Tata letak ini biasanya digunakan dalam dunia percetakan seperti majalah, buku, koran, tabloid. Desain interaksi. Desain grafis tersebut bekerja sama dengan para pengembang status web atau pengembang software dalam merancang tampilan. 5. Pewarnaan. Seorang desainer harus dapat mengaplikasikan warna dengan tepat sehingga akan membuat suatu karya yang enak dilihat oleh mata. Batasan media grafis. Pada awalnya, desain grafis hanya diterapkan pada media statis seperti buku. Namun seiring berkembangnya teknologi, desain grafis juga telah diterapkan dalam dunia elektronik dan disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Aplikasi dalam dunia desain, yaitu desain grafis terdiri dari Adobe Photoshop, Adobe Image, Ready Airbrush, Corel Infinite Design, After Effects, PixArt, GMP, dan lain-lain. Web design terdiri dari Adobe Dreamweaver, Web Builder, Visual Notepad, Adobe Photoshop, CopyCut, HTML, Editor, Microsoft, dan yang lain-lain. 3. Audio visual terdiri dari Power Director, OLED Video, Studio Final Cut, Adobe After Effects, Magic Preview, Edit Pro. 4. Rendering 3 dimensi terdiri dari Cinema 4D, Softmax, Google Script, Light Web, 3D Studio Max, Blender, SketchUp Max, dan yang lain-lain. Desain grafis dengan Adobe Photoshop. Desain grafis ialah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, gambar yang dimaksimalkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Desain grafis awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, dan setelah berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, desain grafis diterapkan dalam media elektronik atau desain multimedia. Unsur-unsur desain grafis yaitu shape, bentuk atau form, tekstur, garis, dan ruang. Peralatan dalam desain grafis ialah akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Perancangan desain grafis. Profesi yang menciptakan ilustrasi atau tipografi dan fotografi. Keterangan desain grafis. Seni visual, tipografi, tata letak, tipografi, desain interaksi. Perangkat lunak dari desain grafis. Desktop Publishing, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, dan lain-lain. Dasar Photoshop. Tool-tool pada Adobe Photoshop yang tertata praktis. Jika Anda dapat mengoperasikan secara optimal, maka akan tercipta grafik yang indah dan informatif yang dapat ditransfer ke dalam image sesuai dengan keinginan sendiri. Mengenal tingkatan kerja pada Photoshop yang terdiri dari menu bar, toolbox, option bar, status bar, palette, dan kanvas. Beberapa pilihan yang ada pada image sets. 1. Frame size atau untuk menentukan ukuran kanvas secara otomatis. Width menentukan ukuran lebar secara manual. Height untuk menemukan ukuran tinggi secara manual. 4. Resolution untuk menentukan resolusi gambar.
5. Mode untuk menampilkan warna toolbox. Pilihan pada contents. White, warna dasar putih. Canvas, background color untuk menampilkan background. Transparan untuk menampilkan bentuk transparan pada gambar. Dan kita akan beralih ke penjelasan toolbox. Marker tool untuk membuat seleksi berbentuk elips ataupun kotak. Lasso tool untuk seleksi bebas. Crop tool untuk memotong area yang diinginkan. Brush tool untuk menggambar dalam bentuk kuas. Tab tool untuk menghapus objek yang diinginkan. Eraser tool untuk membuat duplikasi sesuai yang diinginkan. Blur tool untuk membuat objek menjadi kabur. Selection tool untuk memindahkan kanvas. Pen tool untuk menggambar garis lurus dan karpa. Notice tool untuk membuat catatan. Dan hand tool untuk memindahkan objek atau gambar. Move tool untuk memindahkan seleksi kanvas yang sudah aktif. Magic warna tool untuk membuat seleksi berdasar pada kelompok warna. Slice tool untuk membuat objek atau gambar menjadi terpisah-terpisah. Brush tool untuk menggambar dengan kuas dalam bentuk cat. History brush tool untuk membuat undo secara terus-menerus. Point bucket tool untuk memberi atau mengubah warna pada objek grafik. Dot tool untuk mengatur pencahayaan. Horizontal title tool untuk membuat bentuk tulisan mendatar. Rectangle untuk membuat kotak segi 4, elips, poligon, dan kostum. Dan itulah materi tentang desain grafis yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.